Silakan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Gimana kabarnya hari ini kelas 8A? Alhamdulillah sehat ya. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Salah satu aktivitas itu adalah aktivitas menuntut ilmu ya. Sebelumnya ini ingin mengingatkan untuk menjaga kebersihan dan kerapihan. Jadi yang baju yang belum dirapikan tolong dirapikan terlebih dahulu ya. Dan tolong tidak meninggalkan sampah di ruangan. Ketika nanti sudah selesai pembelajaran, mohon dirapikan kembali ke tempat duduknya ya. Dan satu lagi, tidak menggunakan komputer atau gadget di luar dari kegiatan pembelajaran ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, hari ini yang nggak masuk siapa? Suci. Revan? Afan. Oh, Afan kenapa nggak hadir? Sakit. Revan kenapa? Revan sama Afan ya. Terus ada lagi? Niko kenapa? Sakit. Suci? Izin sakit. Izin terus Suci? Suratnya di kelas. Iya. Ada surat tapi ya? Iya. Ada lagi? Iya. Hadiah kenapa? Sakit. Sudah? Ya, oke. Kita doakan ya, mudah-mudahan yang sakit lekas diberi kesembuhan ya. Amin. Baik, perhatian ke depan, perhatikan ke depan ya. Hari ini kita akan belajar tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional ya, ada yang ingat gak berpikir komputasional itu apa? Suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep dan prinsip ilmu komputer. Jadi berpikir komputasional itu merupakan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip dan konsep dasar ilmu komputer. Lalu konsep dasar ilmu komputer ada apa saja? Dekomposisi, mengenal pola, abstraksi, algoritma. Masih ingat ya perbedaannya apa? Oke, kita langsung saja. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang berpikir komputasional dan konsep dasar berpikir komputasional, hari ini kita akan belajar tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bisa dilihat di depan ya. Diharapkan kalian mampu memahami pengertian dari kecerdasan artifisial itu apa. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menyimpulkan resiko dan tantangan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, kalian diharapkan nanti mampu untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab ya dalam menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Dan manfaat kalian mempelajari ini adalah supaya nantinya kalian bisa lebih bijak dan lebih kritis ketika menerima informasi apapun di media sosial ya. Kemudian bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi KA atau kecerdasan artifisial. Baik, kita lanjut. Sebelum kita ke materi etika dan resiko kecerdasan artifisial ya, kalian harus paham dulu tentang apa itu kecerdasan artifisial, kemudian contoh dari kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, lalu manfaatnya itu apa. Nah, sekarang ke pertanyaan pertama, ada yang tahu nggak
Gak ada yang tahu? Oke, Ibu akan menunjukkan sebuah video ya. Siapa yang mau gantiin nenek? Ada lapak baru di sini. Supit. Ada yang mau gantiin nenek enggak? Nenek sudah tua. Kerjaannya apa? Ada lapak baru tuh. Kerjaannya apa? Memandikan Ada nggak yang mau gantiin nenek? Tapi pertanyaannya bukan itu ya. Pertanyaannya, kira-kira ini video asli atau bukan? Kalau ini bukan asli, bagaimana sih orang kok bisa bikin video kayak gini? Jadi orang ada sisanya pakai apa? Pakai AI atau AI. Tahu kalau AI sama AI itu tahu ya? Tahu. Kepanjangannya apa? AI. Iya betul sekali. AI ini kepanjangannya artificial intelligence ya. Jadi kalau kan bahasa asing ya itu atau artificial intelligence. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu artinya kecerdasan artifisial. Jadi tahu ya kalau kecerdasan artifisial itu ya AI atau apa tadi? Artificial intelligence ya. Atau kalau kita mau singkat itu KA. Sebenarnya kita orang Indonesia itu jangan lagi nyebutnya AI. AI itu kan bahasa asing. Kalau orang Indonesia ini kata Pak Menteri Pendidikan, kita nyebutnya jangan AI lagi atau AI, tetapi KA atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Lalu KA itu apa? Jadi KA ini merupakan kemampuan mesin atau komputer untuk menirukan atau melakukan tugas seperti manusia. Misalnya dalam berpikir, belajar, juga mengenali pola. Ya, jadi AI sama seperti manusia, dia bisa berpikir, belajar, dan mengenali pola. Lalu sekarang tahu ya kecerdasan artifisial itu apa ya? Tahu ya? Oke, kalau tahu bisa nggak contohin kecerdasan artifisial yang pernah kalian lihat atau pernah kalian gunakan itu contohnya apa? Apa? Pernah menerjemahkan bahasa menggunakan Google Translate? Udah. Itu AI ya, atau kecerdasan artifisial. Apa? Si tadi yang jawab? Cici, ya itu juga termasuk dari KA. Ada lagi? Asisten Google. Kan? Iya, Google Assistant. Betul sekali. Gemini. Ada lagi? ChatGPT. Apa lagi? Kalian pernah nggak lihat kendaraan tanpa sopir? Nggak, belum pernah. Di TV mungkin, di media sosial pernah nggak? Pernah lah ya, kendaraan otonom atau kendaraan tanpa sopir. Kalau di Indonesia mungkin belum ada, tetapi di negara-negara maju ya, bahkan mobil itu sudah tanpa sopir. Kita pesen taksi itu nggak ada yang nyetir, datang taksinya. Kok bisa gitu ya? Nah, robot ya, robot termasuk gitu. Jadi begitu banyak KA yang sudah ada di lingkungan kita ya. Dan ternyata hanya sebagian kecil dari kecerdasan artifisial tersebut yang sudah kita gunakan. Tadi kita kalau belajar yang paling sering digunakan apa? Cici untuk belajar ya, kalau ada tugas. Terus apalagi? Tadi Google Translate, ChatGPT untuk apa? Sama dengan Cici ya. Pernah gini, kalau kamu posting foto di media sosial itu foto asli bukan? Yakin? Pasti difilter dulu ya kak, supaya kelihatan cantik, supaya jerawatnya hilang, supaya lebih putih ya kak sih. Nah itu pakai apa namanya filter wajah ya. Nah aplikasi filter wajah itu juga termasuk dari kecerdasan buatan ya. Iya, jadi banyak sekali contoh-contoh dari kecerdasan artifisial ya. Manfaatnya, manfaat KA. Banyak sekali manfaat yang sudah kita rasakan ya. Manfaat KA di berbagai bidang. Yang pertama, kalau dalam bidang kesehatan ya, KA ini bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit. Kemudian dalam bidang transportasi tadi sudah dicontohkan kendaraan otonom, contohnya taksi tanpa sopir tadi ya. Kemudian bidang pendidikan. Jadi dalam bidang pendidikan ini KA bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang adaptif ya. Kalau dari bidang bisnis nih, layanan otomatis ya, dan analisis
ya. Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran di depan, silakan disimak ya. Nanti Ibu juga akan mengirimkan materinya berupa file dalam dokumen PDF yang akan Ibu kirimkan ke grup WhatsApp ya. Jadi selain kalian bisa melihat yang di depan, kalian juga bisa membaca di WhatsApp. Tapi karena tanyanya sudah selesai ya. Resiko kecerdasan artifisial. 1. Bias algoritmik. Bias algoritmik merupakan kesalahan sistematis dalam algoritma kecerdasan buatan AI yang mengarah pada hasil yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. 2. Pengambilan akibat otomatisasi. Otomatisasi merupakan proses pengembangan teknologi untuk mengerjakan tugas atau proses yang sebelumnya dilakukan manusia. Dari pembahasan di video tadi mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ya. Iya, siapa namanya? Cika, iya Cika, silakan Cika. Oh iya. Tadi di video belum dicontohkan ya. Pernah nggak sih kalian ngalamin akun kalian dibajak atau ada akun lain pakai nama dan foto kita? Itu kan sering terjadi ya. Itu salah satu contoh penyalahgunaan data kita. Salah satunya foto. Terus tadi yang kedua yang penipuan ya, kita ditelepon disuruh membayar sejumlah uang, atau yang paling sering kita dapat giveaway gitu. Ini juga sering terjadi ya, seolah-olah kita dapat giveaway. Kok tahu orang data kita gitu kan, kok tahu nomor kita, kok tahu nama kita, kok tahu alamat kita. Terus kita diarahin untuk ke ATM ya, mengirimkan apa sih uang pancingan ya, misal harus kirim 2 juta dulu. Kemarin ibu baru nonton soalnya ya, ada mbak sama adiknya itu dari TikTok dapat giveaway gitu. Terus mbaknya bantu untuk mencairkan dengan mengirim yang pertama uang sejumlah 20 juta. Ternyata sudah 20 juta, 2 juta nanti akan ditransfer katanya 15 juta. Ternyata penipuan. Nah, kenapa orang itu bisa tahu data kita gitu ya? Sebenarnya karena kesalahan kita sendiri. Kita sudah mengupload data-data kita sebelumnya, entah itu di TikTok, entah itu di Facebook ya, entah itu di Instagram gitu. Jadi itu bisa, karena cara kerja AI ini atau kecerdasan buatan ini adalah mengambil data-data yang ada di internet yang tidak diprivasikan, itu akan diserap oleh AI untuk kemudian dianalisis dan dipelajari ya. Makanya kok bisa kita nanya di Sisi atau di ChatGPT cuma nulis kecerdasan artifisial, maka muncul kecerdasan artifisial adalah contohnya manfaat seperti itu ya. Kok cepat banget gitu, bahkan kok lebih, kalau dipikir lebih cepat dari manusia ya, kan hebat ya. Kita ketik berapa kalimat sudah muncul, banyak, responnya cepat sekali. Atau di Meta, ada nggak yang pernah curhat di Meta? Kalau ibu iseng sih kadang Meta lagi nggak bisa tidur nih, ya nanggepin kayak manusia gitu. Iya, kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Gitu. Ya, jadi lebih enak curhat di Meta daripada curhat sama teman. Kadang ada yang merasa seperti itu. Bahkan ada berita orang nikah sama AI ya, kan lucu, nggak nyambung sekali ya kan? Ya karena itu manfaat yang dia rasakan seperti itu. Nah itu kan kesalahan, salah satu dari resiko yang bisa terjadi akibat AI. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa dipahami ya pada pertemuan ini ya. Setelah kalian mempelajari tentang apa itu AI, manfaat daripada AI itu apa, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa, kalian tadi juga sudah belajar tentang etika kecerdasan artifisial, kemudian apalagi resikonya apa ya. Jadi setelah ini silakan buat kelompok 2 atau 3 orang ya. Ibu akan berikan beberapa kasus. Dari kasus yang ibu berikan, nanti kalian akan pilih salah satu ya, salah satu dari kasus tersebut untuk kalian analisis ya. Lalu setelah dianalisis, kalian akan diminta untuk menuliskan manfaatnya apa, kemudian resikonya apa, dan etika yang seharusnya digunakan itu apa ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nanti setelah kalian selesai untuk menganalisis sebuah kasus yang
sudah Ibu berikan dan kalian pilih, kalian akan menuliskannya dalam LKPD. Kemudian nanti kalian akan menyajikannya pada slide presentasi. Bisa pakai Canva atau PPT ya. Nah, kalau pakai Canva harus ada email sama password, apa enggak? Email sama password. Itu bisa merupakan file lewat komputer kalau email dan passwordnya ada. Atau bisa pakai PPT atau PowerPoint ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya ya tentang kasus yang Ibu berikan ya untuk menganalisis manfaat, etika dan resiko ya tentang manfaat, resiko dan prinsip etika yang harus diperhatikan. Baik, Ibu bagikan LKPD-nya. Sudah ketemu? Ya. Jadi tuh dibikinnya pakai KA juga. Nah, kira-kira kamu analisis nih dari video ini tuh ada manfaatnya enggak gitu loh. Manfaatnya apa? Kita bisa ngedit video seperti ini atau video lain. Terus resikonya apa dan etika yang harus dijaga itu seperti apa gitu. Cari contoh, misal kamu pilih yang mana? Pilih kasus yang mana, aplikasi filter wajah. Cari aplikasi filter wajah itu manfaatnya apa, kemudian resikonya apa yang bisa terjadi, sama prinsip etika yang harus dijaga itu apa supaya resiko itu tidak ini gitu, tidak terjadi seperti itu. Ya, ditulis dulu di LKPD-nya, baru sajikan dalam slide presentasi. Ya, nggak ada suaranya ya. Nah, itu dibuat pakai AI juga. Gimana coba bikinnya kok bisa? Pakai Gemini itu ya. Jadi kita tinggal masukin, kita juga bisa bikin. Misal kita buka aplikasi Gemini. Terus kita masukin prompt-nya atau perintahnya gitu. Kita pengennya gambar seperti apa gitu ya. Ada suaranya, Bu. Kita lihat sedikit sebentar ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, maka tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2, maka tepuk 2 kali. Kalau tepuk 3 berarti bisa dipahami? Oke, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menjelaskan penggunaan Ini adalah contoh gambar foto yang menggunakan kecerdasan artifisial (AI). Manfaat, risiko dan prinsip etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan AI chatbot. Manfaat AI chatbot mampu merespon secara cepat dan melayani banyak pelanggan sekaligus. Resiko penggunaan chatbot mungkin salah mengerti pertanyaan atau memberikan jawaban yang tidak relevan atau membingungkan. Prinsip etika yang harus diperhatikan, data pelanggan harus dilindungi dengan bijak dan hanya dilakukan sesuai izin. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berbasis KA. Pendahuluan aplikasi filter wajah berbasis kaitan. Contohnya Instagram, TikTok, Twitter, pengenalan wajah dan lain-lain. Manfaat aplikasi filter wajah untuk hiburan dan kreasi, mempercantik efek lucu, konten media sosial, pendidikan, teknologi, mendorong pengembangan AI, komputer visual. Risiko yang perlu diwaspadai: privasi dan keamanan data wajah. Data biometrik biasanya bisa digunakan. Deepfake dan manipulasi risiko penyalahgunaan gambar wajah. Distorsi citra diri, standar kecantikan tidak realistis, gangguan atau gangguan. Persetujuan dan hak cipta penggunaan foto orang lain tanpa izin. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk resiko kecerdasan artifisial yang pertama ada bias algoritmik. Apa itu bias algoritmik? Tadi sudah kalian saksikan ya. Bisa kalian baca kembali di materinya. Ada tadi ibu kirimkan PDF, bisa dibaca kembali. Bahwa bias algoritmik ini merupakan kecenderungan sistem berbasis algoritma dan KA untuk menghasilkan keputusan yang tidak adil, kemudian diskriminatif atau berat sebelah terhadap kelompok tertentu. Contohnya dalam misalkan rekrutmen penerimaan karyawan misal. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu memanfaatkan aplikasi KA ya untuk melakukan perekrutan karyawan baru. Nah, KA kan bekerja berdasarkan inputan data yang masuk ya. Jadi kalau misalkan dalam perekrutan karyawan itu kan ada kualifikasi atau syarat-syarat yang dibutuhkan perusahaan. Nah, maka data-data itu yang harus dimasukkan ke dalam sistem ya. Maka data-data itu yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Kalau data-data persyaratan yang dimasukkan ke dalam sistem itu tidak apa ya? Tidak adil. Maksudnya gini. Kalau yang dimasukkan hanya data-data dengan kualifikasi misal pria, maka nanti yang daftar wanita tidak akan masuk ya. Yang kedua adalah pengangguran akibat otomatisasi ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa otomatisasi ini akan membawa dampak buruk. Salah satunya adalah akan makin banyak pengangguran ya, karena segala sesuatu sudah digantikan oleh mesin seperti itu. Selanjutnya ada penyalahgunaan data pribadi. Contohnya tadi juga sudah disebutkan bahwasanya data-data yang kita masukkan atau yang kita upload di media sosial itu akan bisa diambil oleh KA ya, dan nantinya bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada manipulasi informasi, misalkan deepfake ya, untuk memanipulasi foto, video atau suara sehingga terlihat atau terdengar asli padahal palsu. Terus ada lagi yang sempat viral video hiu atau paus yang memangsa pelatihnya. Ya. Nah, itu kan ramai ya, viral sekali ya. Ternyata itu juga palsu, bukan video asli. Jadi hasil dari manipulasi ya, deepfake ini seperti itu. Dan etika kecerdasan artifisial yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama ada transparansi. Jadi pengguna harus mengetahui, kita sebagai pengguna harus mengetahui cara kerja dari sistem, kemudian bagaimana data digunakan dan bagaimana hasilnya. Ini penting ya, agar kita sebagai pengguna ini tidak tertipu oleh informasi yang beredar atau yang kita lihat di media sosial ya. Dan kita juga bisa memahami batasan teknologi ini. Selanjutnya
akuntabilitas ya. Jadi gini, siapa yang bertanggung jawab jika KA atau kecerdasan artifisial ini melakukan kesalahan? Karena bisa saja ya, seperti tadi kan sudah disebutkan bias algoritmik ya, terjadi kesalahan, data yang dihasilkan itu tidak sesuai atau berpihak seperti itu. Maka siapa yang akan bertanggung jawab seperti itu? Jadi prinsip ini memastikan ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ya. Kalau kita memperhatikan prinsip akuntabilitas ya. Jadi nanti harus ada ya pihak yang bertanggung jawab jika terjadi suatu kesalahan. Selanjutnya, keadilan. Jadi kecerdasan artifisial harus adil dan tidak berpihak ya, tidak boleh bias. Sistem KA tidak boleh memperkuat prasangka atau ketidakadilan yang sudah ada di masyarakat. Contoh juga nih ya, waktu pemilihan umum, pemilihan presiden ya, kan ada quick count, ada real count ya kan? Kok bisa hasilnya nggak sama gitu? Karena salah satunya memanfaatkan ini kecerdasan artifisial. Jadi yang dimasukin datanya itu yang berpihak pada paslon tertentu sehingga yang keluar ya paslon itu, seperti itu ya. Nah ini kan selanjutnya memunculkan reaksi di masyarakat yang menganggap bahwa pemilu kemarin itu tidak benar gitu pemilihannya, seperti itu ya. Lalu privasi dan keamanan, nah ini yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa kecerdasan artifisial seringkali mengumpulkan data dalam jumlah yang sangat besar. Jadi apapun yang kita upload di media sosial, kalau tidak kita privasikan itu akan diambil, akan dikumpulkan oleh kecerdasan artifisial ya, seperti itu. Jadi sangat penting melindungi data pribadi dan memastikan data tersebut tidak disalahgunakan. Bisa dipahami ya? Dapat kita simpulkan ya, bahwasanya walaupun KA ini banyak membawa manfaat ya dalam segala bidang, namun juga memiliki tantangan-tantangan yang kalau kita tidak memahami etikanya, maka kita bisa melakukan kesalahan di kemudian hari ya. Maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, kita harus memahami etika-etika dari kecerdasan artifisial. Ya, perhatikan di depan. Nanti silakan isi ya di sticky note refleksi dari pembelajaran hari ini. Jadi kalian refleksikan dengan cara menjawab pertanyaan di depan. Yang pertama, bagaimana menurut kamu pembelajaran hari ini? Ya. Yang kedua, nanti jawabnya di sini ya. Yang kedua, apa yang menurut kamu menyenangkan dari pembelajaran hari ini dan apa yang menurut kamu sulit? Nah, silakan jawabannya di sticky note. Nanti kalau sudah kalian tempel di stereoform di depannya. Tuh, yang warna kuning. Balik kan tulisnya balik. Ya, ada lengket ya. Ya orang mulai. Ya, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan ya dalam sebuah quiz. Pertanyaannya akan Ibu share ke grup WhatsApp ya, silakan dijawab. Baik,
karena waktu kita sudah habis untuk materi coding dan kecerdasan artifisial, kita cukupkan sampai di sini ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Kalau gitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi